Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Amalia dari kelas 1A Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Dan kini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, tokoh yang pertama yaitu ada Ismail Raji Al-Faruqi pada tahun 1921 sampai 1986. Dengan biografi yaitu Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada 1 Januari 1921 di Java, tepatnya di Palestina yang saat itu masih di bawah mandat Inggris. Ia berasal dari keluarga muslim yang religius dan terpandang. Ayahnya adalah seorang qadhi atau hakim syariah, sehingga sejak kecil Al-Faruqi sudah akrab dengan ilmu-ilmu keislaman klasik. Setelah menamatkan pendidikan menengah di Palestina, ia melanjutkan studinya ke American University of Beirut atau AUB dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1941. Setelah itu, ia sempat menjabat menjadi gubernur Galilea pada masa mandat Inggris. Namun, akibat pendirian negara Israel, ia terpaksa meninggalkan Palestina dan hijrah ke luar negeri. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan Eropa, yang lebih dikenal dengan Indian University atau Master of Arts dalam filsafat pada tahun 1949. Yang kedua ada Harvard University, Master kedua pada tahun 1951, dan ada pula McGill University, tepatnya di Kanada, studi Islam pada tahun 1953, dan Indian University, PhD dalam filsafat pada tahun 1952. Kontribusi pentingnya yaitu ia dikenal sebagai pemikir yang memperkenalkan konsep di mana Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamisasi of knowledge, yaitu bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam, bahwa dunia keilmuan Islam harus dihubungkan melalui kerangka tauhid atau keesaan Allah. Karya utamanya yaitu yang lebih dikenal dengan mendirikan International Institute of Islamic Thought atau IIT, dan banyak menulis buku serta artikel dalam bidang etika Kristiani, Islam, dialog antara agama, dan episteologi Islam. Selanjutnya ada tokoh filsafat pendidikan Islam yang kedua yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, dengan biografi nama lengkap yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan ulama berketurunan Hadrami Arab Yaman yang telah lama menetap di Nusantara. Ayahnya yaitu Syekh Ali Al-Atas. Ia adalah seorang ulama dan tokoh terkemuka. Ibunya berasal dari keluarga bangsawan Sunda, cucu dari Sunan Giri, yaitu salah satu wali Songo. Nah, keturunan dan lingkungan keluarga yang religius dan berpendidikan menjadikan Al-Atas akrab dengan ilmu Islam dan budaya Melayu sejak kecil. Pendidikan yang telah beliau jalani yaitu yang pertama ada BA di University of Malaya, ada juga MA di McGill University di Kanada. Yang ketiga ada PhD di SOAS London dan disertai tentang misterisme Hamzah Fansari. Kontribusi utamanya yaitu mengembangkan gagasan
kita yaitu ada The Trumpets of Education in Islam dengan A Framework for an Islamic Philosophy of Education dan Islam and Secularism. Pendekatan yang ia lakukan dalam pendidikan yaitu ia menekankan pentingnya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pemikir dan bahasa pendidikan Islam yang harus mengangkat identitas Islam Melayu, bukan sekedar meniru bagian barat. Selanjutnya, tokoh filsafat pendidikan Islam yang ketiga yaitu Ibnu Miskawayh atau Ahmad Ibnu Miskawayh pada 932 sampai 1030 Masehi dengan biografi nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh dengan julukan yang kita kenal sekarang yaitu Ibnu Miskawayh. Lahir pada sekitar tahun 932 Masehi atau 320 Hijriah di Rai yang sekarang dikenal dengan wilayah Iran. Wafat pada tahun 1030 Masehi atau 421 Hijriah di Isfahan, Persia, Iran. Ibnu Miskawayh pada masa kejayaan dinasti Bawaihiyah atau Bayit di Persia, yaitu masa ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra berkembang pesat. Ia berasal dari keluarga berpendidikan dan tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu pengetahuan alam. Sejak muda, ia menekuni beberapa bidang ilmu seperti filsafat, etika, sejarah, kedokteran, kimia, dan sastra Arab. Ibnu Miskawayh dikenal sebagai murid dari beberapa tokoh besar. Di antaranya yaitu ada dua tokoh. Yang pertama ada Abu Hayyan al-Tauhidi, yaitu seorang filsuf dan sastrawan terkenal. Yang kedua ada Ibnu al-Homar, ahli logika dan kedokteran. Ia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, Plato, dan Al-Farabi. Tetapi kemudian ia mengembangkan pemikiran etika Islam yang khas menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Yang selanjutnya menekankan pentingnya pendidikan akhlak moral sebagai inti pendidikan manusia. Menurutnya, manusia bukan hanya makhluk intelektual atau fisik, tapi juga makhluk akhlak yang harus dibentuk menggunakan konsep waistihiyah atau jalan tengah dalam akhlak, menjaga keseimbangan antara ekstrim dalam perilaku moral. Yaitu selanjutnya ada relevasi atau pemikiran dari Ibnu Miskawayh yang banyak digunakan dalam kajian pendidikan karakter Islam di Indonesia. Selanjutnya tokoh filsafat pendidikan Islam yang keempat yaitu ada Ibnu Khaldun dengan biografi nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdu al-Rahman Ibnu Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia tepatnya pada tahun 27 Mei 1332 yang dulunya dijuluki dengan Tunis dan kini dikenal dengan Tunisia. Nah, beliau wafat di Kairo pada tahun 1406 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai sejarawan, filsuf, dan pemikiran besar Islam. Karya yang terkenal hingga kini yaitu Al-Muqaddimah yang berisi pemikiran tentang masyarakat, peradaban, dan pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menjauhi kekerasan dalam belajar. Menurutnya, pendidikan harus membentuk ilmu, akhlak, dan peradaban manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun menjadikan pelopor dalam filsafat pendidikan
dan ilmu sosial Islam yang relevan hingga masa kini. Karya-karya utama yang telah beliau ciptakan yaitu ada Al-Muqaddimah atau Prolegomena yang memuat analisis sejarah, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya tokoh filsafat pendidikan Islam yang kelima yaitu Hasan Langgulung. Hasan Langgulung lahir di Sulawesi, tepatnya pada 16 Oktober 1934 di Kabupaten Cindereng, Rapang, tepatnya pada Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan kemudian beliau wafat pada 2 Agustus 2008 pada usia 74 tahun. Ia adalah seorang cendekiawan muslim, psikologi, dan tokoh pembaharu pendidikan Islam modern. Ia menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di Universitas Columbia, tepatnya di Amerika Serikat. Dalam pemikirannya, Hasan Langgulung menekankan bahwa pendidikan Islam harus membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang seimbang antara ilmu, akhlak, dan spiritual. Ia juga mengajarkan pentingnya integrasi antara ilmu, agama, dan ilmu modern. Pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan filsafat dan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Beliau ini sangat terkenal. Selain pemikirannya dalam filsafat pendidikan Islam, beliau juga adalah seorang pendiri dari Fakultas Pendidikan di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM pada tahun 1972 dan kemudian di International Islamic University Malaysia atau IIUM pada tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu tokoh filsafat pendidikan Islam yang keenam yaitu Muhammad Aduh. Dengan biografi Muhammad Aduh yaitu lahir pada 1849 di wilayah Delta Nil, tepatnya di Mesir. Dan beliau wafat pada 11 Juli 1905 di dekat Alexandria, Mesir. Latar belakang beliau yaitu sebagai ulama, mufti Mesir, dan tokoh pembaharu Islam akhir abad ke-19 yang kuat mengkritik stagnasi pendidikan Islam dan dorongan integrasi ilmu umum, sains, dan logika dengan ilmu agama. Pemikiran penting yang beliau dirikan atau pemikiran beliau yaitu yang pertama ada pendidikan Islam harus terintegrasi, yaitu tidak memisahkan antara ilmu keagamaan dan ilmu umum. Selanjutnya ada pula metode pendidikan yang beliau ajarkan yaitu membuka ijtihad. Selanjutnya kritis terhadap takdir atau ikutan saja. Selanjutnya fokus pada pembentukan manusia yang berpikir rasional atau memiliki iman serta relevan dengan perubahan zaman. Selanjutnya ada pun tokoh filsafat pendidikan Islam yang ketujuh yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, Punjab, tepatnya di India, Britania yang sekarang dikenal dengan Pakistan. Beliau wafat pada 26 Juli pada tahun 1988 di Chicago yang dikenal dengan Amerika Serikat. Pendidikan yang telah beliau tempuh yang pertama yaitu beliau menyelesaikan pendidikan dasar di madrasah tradisional tepatnya di India, dan beliau sarjana di Universitas Oxford
modernity, transformations of an intellectual traditions, major themes of the Quran Islam, sebuah pengantar pemikiran dan sejarah Islam. Selanjutnya ada Prophecy in Islam atau Philosophy and Orthodoxy. Dan juga Fazlur Rahman menekankan bahwa pendidikan Islam itu harus bersifat dinamis dan kontekstual, di mana kita tidak terjebak dengan penghalangan tradisi lama. Selanjutnya, tokoh filsafat pendidikan Islam yang ke-8 atau yang terakhir yaitu Imam Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang sering disebut dengan sebagai Hujjatul Islam karena kedalaman ilmunya. Beliau lahir di kota Tus, tepatnya di wilayah Khurasan yang sekarang dikenal dengan Iran. Beliau meninggal pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Beliau meninggal pada usia 53 tahun dan dimakamkan di Tus. Menurut beliau, pendidikan adalah pembentukan akhlak. Bahkan, beliau menegaskan bahwa inti pendidikan adalah akhlak. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang membentuk karakter, bukan hanya sekedar kecerdasan saja. Menurut Al-Ghazali sendiri, tujuan utama pendidikan bukan hanya mengisi akal dengan ilmu saja, tetapi membersihkan hati atau tazkiyat al-nafs. Ilmu juga harus membawa manusia mendekat kepada Allah, bukan sekedar untuk kemuliaan duniawi saja. Dan ada pula Al-Ghazali juga mengajukan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu teladan atau uswah hasanah, di mana guru adalah cerminan murid, yaitu kepribadian guru lebih penting daripada kata-kata. Yang kedua, pembiasaan atau ta'wid, di mana akhlak diperoleh melalui kebiasaan yang berulang atau sering dilakukan. Selanjutnya, yaitu nasihat atau mu'izhah, yaitu penyampaian makna moral dan spiritual dengan cara menyentuh hati. Yang keempat yaitu ada dialog dan tanya jawab, di mana hal ini dilakukan untuk menguatkan daya kritis dan pemahaman yang bukan hanya sekedar hafalan saja. Selanjutnya, adapun pemikiran Al-Ghazali sendiri yang sangat berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam. Karena beliau yaitu yang pertama yaitu menyeimbangkan akal, moral, dan spiritual. Selanjutnya menggabungkan antara ilmu agama, ilmu rasional, dan juga menekankan pendidikan karakter dan mengkritik pemikiran filsafat yang ekstrim. Namun juga selanjutnya adapun pemikiran Al-Ghazali yang sangat berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam, yaitu yang pertama yaitu pengembangan akal, moral, dan spiritual. Selanjutnya yaitu menggabungkan ilmu agama dan ilmu rasional. Yang ketiga, beliau juga menekankan pendidikan karakter dan mengkritik pemikiran filsafat yang ekstrim, juga menghargai rasionalitis.